Senang banget aku di hari Selasa ya. Selasa kita bisa kumpul bersama lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Yang lagi nonton juga, kalau ada yang tidak sehat semoga cepat sembuh. Kalau ada yang lagi dirawat semoga cepat sembuh tentunya. Kalau yang ada lagi pisah sama keluarga, sama pacar, semoga cepat bersatu kembali. Untuk yang belum dapat gaji semoga cepat masuk ya transferannya. Semoga biar lancar, soalnya kan bentar lagi mau lebaran. Harus beli baju baru, harus kasih bonus. Belum lagi kita ketemu keluarga, anak-anak kecil minta salam tempel lagi ya. Jadi saya doakan semoga semuanya lancar menuju lebaran nanti ya. Untuk yang tidak merayakan hari raya lebaran, semoga tetap kumpul sama keluarga, semoga juga sehat tentunya dan mungkin lagi ada yang siap-siap mau liburan ya. Semoga semua pekerjaan bisa selesai sebelum pergi liburan. Nah, di hari ini dari tadi siang tim Sarasehan itu nanya kepada pemirsa lewat Twitter tentunya, apa responnya kalau malam hari ini hadir seorang Christine Hakim di studio? Banyak banget responsnya sampai banjir. Ada yang kasih pertanyaan, ada yang kasih pendapatnya tentang seorang Christine Hakim. Nanti kita lihat ya seperti apa isi Twitternya. Tapi yang pasti sekarang saya undang, ini aku kagum sekali. Ingat waktu kemarin saya undang Pak Gita Wirjawan di sini, saya deg-degan banget, grogi banget karena ada Bapak Menteri di sini. Ini deg-degannya sama karena seorang Christine Hakim itu di industri film udah tidak usah diragukan lagi ya. Siapa yang nggak kenal, di luar negeri, di Indonesia semua kenal. Langsung aja saya undang Ibu Christine Hakim. Selamat datang. Senang sekali, senang sekali bisa hadir di sini. Coba aku tanya ya, yang penonton di rumah jujur ya. Sudah bisa lihat Ibu Christine Hakim di sini, lihat auranya luar biasa kan? Lihat aura aku, sama kan? Oke, mungkin belum keluar aura aku. Lebih bersinar kok. Masa? Iya. Bersinar lebih dikit atau ya udah nggak usah ditanya deh, mereka apa tahu jawabannya. Silakan duduk, Ibu silakan duduk. Terima kasih sudah mau hadir di sini di sela-sela kesibukannya. Tapi sebetulnya dari siang itu tadi aku sudah bilang bahwa kita tuh tanya respon ke pemirsa ya lewat Twitter. Gimana nih kalau akan hadir seorang Christine Hakim malam hari ini live di Sarasehan. Banyak banget yang ngerespon, banyak banget yang nge-tweet. Ada yang kasih pendapat tentang seorang Christine Hakim seperti apa. Ada juga yang kasih pertanyaan, bisa kasih lihat nggak Twitternya? Seperti apa sih ramenya, banyak sekali yang masuk. Pokoknya mereka tuh suka heboh kalau ada orang-orang yang heboh datang ke sini. Nah, dari sekian banyak film yang Ibu bintangi, film apa yang paling berkesan? Ada itu pertanyaan, ada yang tanya lagi bikin film apa? Banyak banget deh, ini cuma beberapa aja ya. Ada yang nanya memang berkali-kali karena dia pengen banget dijawab berarti. Jadi boleh deh dijawab dulu yang tadi nanya lagi ada film apa nih sekarang? Kalau boleh tahu. Insya Allah nanti setelah Lebaran akan syuting di Bali. Di Bali? Itu judulnya Jejak di Seribu Hujan. Jejak di Sutradaranya Erwin Arnada. Mas Erwin, lagi ya, datang Mas Mas Erwin. Hai Mas Erwin, Lupa selamat tadi malam. kasih tadi telepon-teleponan lupa kasih tahu. Nonton ya, aduh, semoga nonton. Oke, itu nanti setelah Lebaran. Ya, jadi setelah filmnya biasanya kalau syuting film itu berapa lama sih? Lama ya? Tergantung iya. Ini tentang apa sih filmnya? Drama? Bercerita tentang karma dari 3 orang perempuan Bali. Dan Ibu Christine jadi salah satu perempuan. Dari salah satu, saya jadi kakak dari adik yang mempunyai putri calon penari Sang Hyang Dedari. Sang Hyang Dedari itu mungkin kalau tarian ritual yang sekarang ini sudah sulit sekali. Karena itu memang penarinya itu harus yang masih suci. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau kayak kita nggak bisa mungkin jadi Ini penari tarian yang sudah ada lama dari dulu ya, ya satu ritual yang sudah berjalan dari dulu ya. Tapi mungkin sekarang kalau mungkin lama ditemui di gitu. Jawa tuh seperti ini ya, bedoyo. Bedoyo. Ya. Oke. Itu tentang 3 orang perempuan, Ibu salah satunya. 2 lagi udah ada belum pemerannya? Masih ada tuh kayaknya. Masih ada, masih ada kosong. Masih ada kosong. Oh ya? Boleh tuh. Aduh, aku jadi tersanjung. Kalian jadi saksi, aku ditanya langsung loh. Dengar nggak tadi? Bilangnya boleh tuh, tapi sebetulnya adalah mau nggak Sar ikut film sama aku gitu tadi. Enggak ya, pengertian aku gitu. Karena terus terang kamu tuh sebetulnya pemain yang berbakat sekali loh. Oh my God, bisa diulang lebih keras lagi sedikit kata-kata yang barusan. Sarasehan tuh pemain yang berbakat menurut
Emang udah lihat film-film aku yang cuma Udah. 3 menit aku munculnya? Udah. Makanya sayang. Oh ya? Kok cuma 3 menit? Ya udah. Oh my God, sebentar Ibu. Sebentar ya. Wah, dilupain deh aku. Say, kan aku bilang kalau lagi kerja jangan jemput-jemput sebelum selesai acaranya. Ya, Say? Oh, kamu ada ini. Oh, terima kasih. Ya udah kamu. Oke, ini lucu banget ya. Ini teman baru di Sarasehan. Thank you. Oke, terima kasih. Aku GR. Kamu kalau yang ganteng terus lupa deh sama aku. Iya, aku maaf ya, aku jadi lupa ada seorang Christian Hakim di sini. Aku jadi lupa sama Aku Ibu. maklum ke aku maklum. Maaf ya. Maklum. Aku tuh kalau ada helikopter di atas, aku GR, aku pikir aku udah dijemput untuk pulang ke rumah. Ada pesawat, ada yang ganteng. Oke Ibu, di sini ada beberapa barang berupa foto ya. Di foto itu tentunya menggambarkan sesuatu yang mungkin bisa jadi dari masa lalu. Boleh cerita sedikit gitu. ya? Nah, cerita yang pertama aku buka adalah Iya. kantong kresek. Tuh kan? Ini adalah sebuah perjalanan di dalam mobil. Kantong kresek ini punya arti yang luar biasa untuk Ibu Christine Hakim. Bisa cerita sedikit secara Masa singkat sih aku apa? harus cerita ke Dikit pemirsa? aja deh. Hah? Ini aku aja nggak tahu nih sumbernya dari mana ada kantong kresek ini. Iya deh. Iya deh, nggak apa-apa. Maaf tapi ini ya bulan puasa pula lagi suruh cerita. Nggak apa-apa, kita kan nggak sambil makan. Udah buka Jadi, juga, udah buka. Satu hari, Iya. aku sama keponakanku sama kakak iparku menuju ke villa orang tuaku di Puncak. Di puncak, oke. Nah itu tahu dong karena weekend tuh kan Padat. macetnya luar biasa. Betul. Aku kebelet pipis. Kebelet pipis. Hah? Aku nggak tahu bintang Udah film nggak- bisa kebelet pipis juga. Ya bisa lah, Oh ya, bintang oke, film oke. kan manusia juga. Kirain bisa tahan dengan mimik yang Enggak, karena macetnya tuh betul-betul stuck macet Berhenti? dan di Oke. tengah-tengah tol yang nggak ada bangunan sama sekali. Oke. Jadi kalau aku mau di pinggir pun nggak ada pohon pasti kelihatan juga. kalau ada paparazzi Jadi di Hollywood udah akhirnya wah. Terus aku cari ada kantong plastik nggak? Aku tanya sama ponakanku. Oke. Buat apa Bu? Nong, kebetulan aku yang duduk di belakang Iya. sendiri, yang setir kakak iparku di Oke. sebelah keponakanku Keponakan. sebelah setir. Ya udahlah kantong plastik inilah. Mungkin kalau aku pria pasti aku cari botol. Iya. Tapi jadi kantong plastik ini. Tapi enggak kok, bukan yang ini Bukan persis yang ini, kantong bukan yang ini. plastiknya ya. Kita nggak ngambil dari situ. Cuman ini berarti penyelamat ya. Penyelamat sekali. Moral of the story adalah kemanapun Anda pergi jangan lupa bawa kantong plastik ya untuk perempuan. Itu penting sekali. Berikutnya ada gambar ice skating. Wow. Ada apa dengan ice skating? Boleh cerita? Iya, dulu itu kan belum seperti sekarang ya. Aha. Banyak sekali anak-anak remaja sekarang tuh beruntung loh. Banyak pilihan apa untuk rekreasi kemana, klub juga banyak, kafe Tempat-tempat banyak, hiburan banyak. tempat hiburan Oke. banyak. Dulu Sedikit. sedikit sekali. Nah ini tempat ice skating tuh salah satunya gitu loh. Nah Jadi- disitulah sebetulnya berawal keterlibatan aku di dunia entertainment tuh ya itu. Oh, dari sini? Dari situ. Main ice skating ada yang main ngeliat skating maksudnya? ada yang melihat seorang fotografer dari majalah fashion. Oh. Dan juga seorang desainer Aha. yang sekarang sudah menjadi suami istri, menjadi sahabat aku juga, namanya Oke. Sujana. Oke. Nah Sujana ini punya butik dan dia mendesain sendiri pakaian-pakaiannya. Terus ada seorang fotografer dari majalah mode, waktu itu majalah fashion. Oke, majalah mode ya. Aku diminta Ini untuk menjadi waktu top apa modelnya. SMA atau kuliah atau apa? SMP, Hah? SMP. Sebelum film, sebelum main film. Oh ini SMP. SMP aku udah main. Oh, tapi ice Ice skatingnya kayak gini nggak dulu? Maunya sih gitu. Maksudnya gini, tapi itulah. Jadi Maunya sih berarti seperti kesimpulannya itu. adalah rajin-rajinlah bergaul. Kita nggak tahu kita ketemu sama siapa. Bisa suatu saat jadi bintang besar gitu ya. Kita nggak tahu kita ketemu orang di mana. Oke, ini masih ada beberapa foto Ya lain. ampun, dari mana tuh fotonya dapat? Ada deh. Kita nggak bisa kasih tahu Rahasia. sumbernya dari Iya, mana, iya, tapi iya, iya. nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan. Oh iya. Tadi kita udah denger ya, sedikit cerita
dari beberapa foto-foto yang menggambarkan masa lalu Ibu Christine Hakim. Ini berikutnya foto yang terakhir dari kotak ini ada foto keyboard. Nah, aku jadi curiga setiap aku kasih foto langsung gini. Gitu. Gak apa-apa kalau ketawa asal jangan nangis. Kalau nangis aku Kok bingung. bisa tahu? Karena aku tuh pembawa acara luar biasa. Oh iya. Iya. Dan sebentar lagi aku akan ada di film satu frame dengan Christine Hakim. Emang kamu luar biasa loh, lesung pipitnya kok di atas? Iya, karena itu codet bukan lesung pipi juga sebetulnya. Masa dua kanan kiri? Ini ada satunya. Enggak, lesung ini baru pipit. nambah tadi. Tadi pulang pergi dari rumah nggak ada. Jadi ada apa dengan keyboard ini? Oke. Jadi dulu waktu kecil memang les piano kan, tapi klasik les Klasik, pianonya. Terus waktu itu sempat tahu dong geng pegangsaan. Oh iya. Sebetulnya itu kan geng anak gaul ya. geng anak gaul, tapi aku di situ sebetulnya karena itu ada kelompok pengajian anak-anak muda juga. Jadi gitu ceritain loh. dulu, siapa yang kira-kira kita kenal nama-namanya dari geng pegangsaan? Kinan Siapa? Nasution. Oke. Terus Debbie Nasution kan kakak beradik Iya, tuh semua kakak, kan oke. ngeband. Di situ. Banyak ya, ada Hari Sabar, ada banyak sekali deh. Ini anak-anak gaul Krisya zaman juga dulu. ada Oke. gitu ya. Nah sebetulnya aku di situ tuh karena masuk kelompok geng pengajian itu bukan kelompok bandnya. Oke. Cuma begitu mereka tahu, Debbie itu pertama racunnya. Jadi begitu mereka tahu bahwa aku bisa piano, tapi kan klasik. Terus akhirnya mereka tuh maksa bener waktu Untuk masuk itu geng? untuk masuk Band. geng, untuk masuk geng band itu. Tapi waktu itu mau konser mereka mau mentas di mini disco. Oh, mini disco. Namanya mini Itu- disco, isinya cuma itu 6 orang. Soalnya mini. Oke, ada mini disco. Terus latihan cuma 1 atau 2 kali, tapi akhirnya sempet juga. Cuma ya gitu kan, nggak hafal semua lagunya. Aku ingat sekali lagunya waktu itu yang nyanyi Krisya pokoknya, penyanyinya Krisya. Ini waktu usia berapa aja sih semuanya? 20-an? Atau belum? 16 kali. Oh belasan, masih 16, belasan. belum, 16. Oh, Baru awal-awal main film kok. inget kostumnya nggak waktu main keyboard? Sumpah nggak, udah lupa. Pokoknya aku inget lagunya cuma yang aku inget Krisya karena itu salah satu lagu yang aku suka juga, Color My World. Oke, Yang mainnya nyanyi Krisya. mainnya- jadi coba gimana? jadi ada Waktu main keyboard gini nggak? aku kan nggak duduk. Oh duduk. Oh. Duduk. Tapi kalau nggak Debbie itu gantian. Debbie ada satu lagi pemain keyboard namanya Sugeng. Oke. Ya, tapi sekarang dia sudah pindah tinggal di Amerika. Nah, si Sugeng itu yang ngasih tahu tuh sambil Jadi- bisikin gini. Oh, G. bisikin ngasih F. tahu. Oh, karena Untuk nggak pindah-pindah hafal. nggak hafal. Jadi mainnya nggak gini-gini tapi gini. Gitu-gitu, tapi sukses. Alhamdulillah sih Pementasannya sukses. sukses. Yang penting sukses. Terserah deh mau ada yang kasih contekan atau enggak ya. Kali keluarga aku juga nggak ada yang tahu tuh. Jadi yang nonton siapa aja? Teman-teman pada nonton dong. Nonton. Tapi asik nggak? Mbak jadi anak band sehari asik nggak? Enggak. Oh enggak? Makanya aku Nggak kepengen lagi? Udah cukup. Udah cukup. Akhirnya di film aja ya. Fokus di situ aja. Iya, Dan betul. fokus di film itu telah menghasilkan sesuatu yang hebat banget deh ya. Aku selalu pakai kata-kata luar biasa, keseringan ya. Cuman emang itu benar-benar luar biasa. Banyak sekali penghargaan yang didapat. Piala Citra sebagai pemeran utama untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 film atau ada lebih? 6 film ya. Filmnya Kalau Cinta Piala Pertama. Citra 6 ya, di Iya. tahun 74, di tahun 77, Pengemis dan Tukang Beca di 79, Kerikil-kerikil Tajam 85, di Balik Kelambu 83, Cutnya Din 88. Aku belum lahir Iya. semua nih waktu 88 juga. Piala Citra. Jadi sekarang itu semuanya ada di rumah. Enggak. Di mana? Piala Citra itu. Ada sebagian di Sanggar Teater Populernya Pak Teguh kan Oh, ya. disimpan di situ. Ada sebagian di situ, ada sebagian di kantor. Itu pun tadinya semuanya di sanggarnya Pak Teguh. Waktu pertama megang Piala Citra pasti kan, tapi udah kedua, ketiga, Enggak, bingung. keempat. Awalnya bingung karena Oh bingung. iya karena itu kan Citra Pertama itu di film pertama. Aha. Sebetulnya Itu film pertama, film pertama dapat- langsung dapat Best Actress itu. Oh my God. Jadi agak Bingung. kok bisa ya dapat Best Actress gitu kan? Karena pemahaman soal acting juga itu masih boleh dikatakan sama sekali belum ada lah. Tapi udah pernah kan lihat lagi pasti filmnya, pas dilihat Iya, lagi. iya. Kalau Tuhan Maha Adil, Tuhan tuh tahu kalau aku dapat 1 aja Piala Citra pasti sekarang aku bawa-bawa terus.
Gini, kemana-mana jajan aku bawa-bawa gitu. Modalnya waktu itu awalnya cuma spontanitas aja sebetulnya. Makanya aku yakin salah satu persyaratan saya kira untuk menjadi artis yang baik tuh kalau dia punya spontanitas juga yang kuat. Dan kamu punya itu. Oh my God, masa yang benar nih. Maksudnya aku bisa jadi kandidat baik untuk Piala Citra. Iya dong, makanya jangan stop main film. Pinjemin aja. Bukannya stop, nggak ada yang ngajak juga Ibu. Oh gitu. Ya nanti aku Kalau bilang stop, deh. kalau- Aku bilang sama produser ya supaya ajak kamu. Coba kita lihat ya cuplikan, bener ya? Bener ya? Coba kita lihat ya cuplikan-cuplikan dari film-filmnya Ibu Christine Hakim. Yang mana aja nih yang udah dikompil oleh tim kreatif. Mungkin di sini ada yang belum lihat sebagian. Mereka sering saya ajak kemari. Saya sudah anggap biasa. Mulut orang selalu bicara jelek tentang saya. Siapa yang datang? Main film pertama kali langsung dapat Piala Citra. Berikutnya dapat terus. Bukan cuman penghargaan di Indonesia aja, tapi di luar Indonesia juga ada di Best Actress di Asia Pacific International Film Festival ya. Iya. Setiap dapat itu masih excited atau udah gini? Oke, aku tahu. Ini punya aku. Karena aku Christine Hakim. Gitu Dari nggak? awal sih, dari pertama nggak pernah excited ya. Oh ya? Nggak. Oh, masa nggak pernah excited? Nggak. Bener? Nggak. Aku waktu ranking 2 di sekolah aja excited, kelas 2 SD. The only time aku ranking 2 di sekolah, kelas 2 SD. Masa nggak? Enggak. Justru mungkin pada saat, karena aku tahu persis pada saat momen itu gitu ya, itu kan perhatian ke kita semua kan. Justru buat aku tuh lebih apa ya, seperti memperkuat Apa? vertikal ini rasa vertikal Hubungan. Jadi, hubungan vertikal Iya, ini oke, di atas oke. gitu loh. Oke. Supaya tetap jejak kita nggak melayang. Supaya tetap kita nggak terus langsung melayang, Iya. berasa tinggi Iya, dan iya. kayak gitu ya. Iya. Oke, dan di dunia pun juga dikenal. Makanya aku bilang Tuhan tuh maha adil, kalau aku dikenal di dunia pasti aku udah sombongnya ampun-ampunan. Jadi di antara semua selebritis di seluruh dunia, Ibu Christine Hakim tuh juga dikenal. Boleh lihat ada fotonya silakan? Boleh dikasih lihat di rankingnya ke berapa ada nih? World Rank. Ya, ini nomor 84. Kalau di Indonesia ranking 1 ya, nomor 1. Tuh dia tuh. Persis di bawah Bazak Parlak. Harusnya di atas karena kita nggak tahu kan Bazak Parlak. Siapa Bazak Parlak itu? Oke, kita sekarang main games lagi ya. Ibu sudah begitu banyak film yang dibintangi, aku pengen cek kalau masih ingat peran-perannya dan detail-detail kecil tentang film itu, boleh ya? Kalau misalnya nanti sampai jawabannya sedikit salah, melenceng, harus melakukan sesuatu yang kita minta, jangan khawatir. Nggak akan ada breakdance kayak gitu atau head spin. Pertanyaan pertama, di dalam film Cinta Pertama, bener nggak tahunnya tahun 73? Iya. Ya. Mulai syutingnya 73, selesai 73 ya? 74 ya. Christine Hakim berperan sebagai siapa? Adek. Sebagai adik, bagus. Betul. Bebas. Bebas. Pertanyaan berikutnya. Di dalam film Pengemis dan Tukang Beca tahun, ingat nggak tahunnya? 78, 79. Oke. Christine bukan 88 ya? Bukan ya, 78 ya? 78 ya? Itu cutnya di Oke. 88. Oh iya betul. Christine Hakim berperan sebagai Sri yang akhirnya hidup bahagia bersama Parto. Apakah bintangnya Parto? Enggak ya, zodiaknya nggak tahu ya. Bintang 7 kayaknya. Oke, kalau gitu siapakah yang memerankan Parto? Alan Nuari. Alan Nuari. Oke, betul. Tapi kalau di sini Alan Suryaningrat, Alan Nuari nama panjangnya ya? Di situ apa? Suryaningrat. Suryaningrat. Mungkin nama lainnya Nama lagi. lainnya, Iya. oke. Susah ngeceknya juga nih saya ya. Aku tuh tahun 78 belum lahir, aku 94 soalnya. Direncanakan juga belum pasti. Dalam film Daun di Atas Bantal, Christine Hakim berperan sebagai ibu dari 3 orang anak. Siapa aja nama ketiga anak itu?
Heru Sugeng Kancil. Betul, hafal semuanya. Dalam film Surat Undangan tahun 75, betul? Nah ini nih. Christine Hakim mempunyai seorang kakak. Siapa nama kakak Christine Hakim? Kenal nggak sama Christine Hakim? Kenal ya, aku udah tadi nyebut-nyebut Christine Hakim, takutnya nggak kenal-kenal ya. Siapa nama kakak Christine Hakim pada waktu itu dan diperankan oleh siapa? Titi Sandora. Namanya? Namanya lupa tuh di film. Aduh, kenal ya. Hukum nggak ya kalau setengah? Hukum nggak? Hukum. Emang kayaknya udah niat ngomong hukum deh. Pengen banget, karena aku pengen banget. Karena aku dikasih tahu oleh tim kreatif dan juga ada sumbernya bahwa Ibu Christine Hakim ini juga bisa nari Jawa. Ya Allah, zaman kuda udah lupa lagi sekarang. Udah masih banyak sekarang Ibu. Gerakan-gerakan Jawa sedikit, mungkin bisa diginiin aja ya. Boleh sedikit, mau aku temenin? Ya yuk. Aku temenin ya. Yuk. Aduh, ini aku juga waktu Ibu zaman kuda tari Jawa, aku zaman onta. Nggak apa-apa deh, kita sama-sama meraba-raba. Tuh, pinteran kamu kok. Oh itu. Justru aku yang masih ingat tari Bali, nggak boleh ya? Aku yang masih ingat tari Bali. Tapi Tari lagunya Bali lagu aja Jawa. deh. Tari Bali aja deh, boleh deh. Nanti susah lagunya. Enggak. Tari Ceritanya kita ke kali mau mandi. Tari apa? Oh ini, oke, nggak. Oh, dia Jawa, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia Bali, Tari ya nggak apa-apa Ibu, baris, nggak apa-apa. baris. Iya kan. Baris. Iya. Jadi aku putri Jawa gitu ya, ngelihat pangeran dari Bali. Udah. Oke. Oke. Jadi itu Aku sedikit udah tarian aja ya. baris pakai ini udah kayak badut aja jadi. Nggak apa-apa, tari Nggak Bali ini apa-apa tadi ya? oke banget. Karena tari Bali itu salah satu tari yang menurutku paling susah. Iya. Itu kapan waktu tari Bali? Setelah Cut Nyadin. Setelah Cut Nyadin di tahun 80, Sebetulnya, akhir 80-an iya. ya? Kalau kecil memang dulu pernah nari Jawa tapi kecil udah lama aku pikir sekali tari kan. Bali dari kecil. Enggak, tari Bali justru setelah Cut Nyadin sebetulnya ya belajar nari bukan untuk menjadi penari ya, tapi untuk menghilangkan Stres? 3 tahun kan aku harus fokus konsentrasi Cut Oh, Nyadin. jadi itu untuk relaksasi? Exactly. Wow, keren. Padahal tari Bali itu menurut aku susah banget. Ibu, aku ada hadiah karena tadi Ibu mau menari bersama kita di sini bersama aku. Jadi ada terima parcel lebaran kue-kue yang bukan aku yang bikin. Terima kasih. Bukan aku yang bikin, aku nggak bisa bikin kue. Aku ucapkan sukses Terima untuk kasih. filmnya yang mau Terima kasih syuting sama banyak. Mas Erwin nanti Iya, ya. terima Sukses kasih. kita tunggu, berarti Terima rilisnya kasih di tahun semua. ini apa tahun depan kalau gitu? Rencananya sih akhir tahun Oh, kalau akhir semua tahun lancar. rilis. Oke. Doain udah. ya. Doain dan aku tunggu callingan. Iya. Jadi nanti aku Iya, iya. kosongin Aku bilang untuk sama Erwin nih acting nanti marah. ya. Nih acting sedih sambil kasih iklan ya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetap di Sarah Sehat. Terima kasih.